komunikasi guru pendidikan agama Islam Taman Kanak-kanak. Wadah pendidik anak usia dini, sarana meningkatkan wawasan. Dengan penuh semangat serta daya juang, kami berbakti mencerdaskan bangsa, berlandaskan iman takwa, tercapailah tujuan mulia. Terwujudnya Selamat datang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Haji Khaironi Hidayat SAGFM, beserta Bapak Kasih Paris, Bapak Edi Haryanto SAGMPD. mari membina silaturahmi di hati, jalin bersama dalam kemitraan. قد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Forum komunikasi guru pendidikan. Sebagai pengurus FKG PAITK Kabupaten Sumeneb periode 2023-2027, dengan disaksikan Al-Quran, bendera merah putih, dan hadirin yang hadir, apakah saudara dan saudari pengurus terpilih siap mengucapkan ikrar? Siap. Baik, ikuti kata-kata saya. Seluruh pengurus FKG PAITK Kabupaten Sumeneb berikrar. Satu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, akan memenuhi kewajiban sebagai pengurus FKG PAITK. Selalu bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus FKG PAITK Kabupaten Sumeneb. Empat, selalu menjaga harkat, martabat, dan nama baik organisasi FKG PAITK, baik dalam kegiatan akademik dan bermasyarakat. Lima, selalu menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh pengurus dan anggota FKG PAI Kabupaten Sumeneb. Terima kasih, dan sebagai pemberitahuan kesediaan seluruh pengurus FKG PAITK Kabupaten Sumeneb untuk mengucapkan ikrar pengurus, maka dengan selesainya ikrar ini berarti Bapak dan Ibu semuanya telah sah menjadi pengurus FKG PAITK Kabupaten Sumeneb periode 2023-2027, dan kami sampaikan terima kasih.
manusia di Indonesia. Meningkatkan semangat kita, semangat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk selalu mengawal pendidikan agama Islam di tingkat TK dan PAUD. Salawat salam mudah-mudahan tetap terhaturkan bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya sering mengatakan dalam pembinaan guru, terutama di tingkat PAUD, TK atau TK, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa tugas bapak dan ibu mendidik seorang anak yang baru mengenal dunia sosial, yang baru mengenal pembelajaran, itu adalah sebuah tugas yang paling berat. Saya juga sering mengatakan bahwa tugas guru TK itu jauh lebih berat daripada tugas dosen yang profesor sekalipun. Karena kalau profesor enak ngajarin, yang enak profesornya, yang tidak enak mahasiswanya. Jadi hanya dikasih judul, silakan cari buku, diskusikan. Profesornya diem. Bayangkan seandainya seperti ini dilakukan oleh guru TK, di buku ada anak-anak, ini judulnya ya, cari buku sendiri. Saya yakin satu kelas akan riuh dengan suara lato-lato. Tidak jadi belajar. Jadi lebih berat tugas ibu-ibu. Dan tidak ada ceritanya seorang guru besar, profesor didemo oleh orang tua. Tetapi kalau guru TK sangat mungkin. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu sangat berat dan insya Allah pahalanya juga berat. Amin. Tugas berat ini Bapak Ibu sekalian menjadi semakin berat dan terus akan menjadi semakin berat ketika kita menyadari bahwa generasi sekarang, anak-anak umur 5-6 tahun sekarang ini tidak sama dengan ketika kita masih umur 5 dan 6 tahun dulu. Dulu waktu kita masih kecil tidak ada kontaminasi teknologi informasi seperti saat ini. Dulu anak kecil, memang betul-betul anak kecil, murni anak kecil yang polos, yang mengutarakan sesuatu itu sejujur-jujurnya dan apa adanya. Tetapi begitu racun pertama masuk, sinetron, jadi racun untuk anak dan ibu-ibunya dan guru-gurunya juga. Saya masih ingat dulu yang viral pertama kali itu sinetron Tersanjung. Ini mulai masuk racun. Saya katakan racun kenapa? Pertama, sinetron itu selalu menampilkan kehidupan orang-orang kaya. Betul ya? Jadi menampilkan kehidupan orang yang punya mobil BMW, yang punya Alphard, walaupun itu belum ada Alphard masih. Jadi kehidupan orang-orang kaya ditampilkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ekonominya beragam. Kalau yang kaya nggak masalah, tetapi ketika yang menonton itu adalah rakyat kecil, rakyat jelata yang penghasilan satu hari hanya 20.000, selalu dicekoki dengan tayangan-tayangan orang kaya seperti itu, lambat laun nanti pemikirannya ternyata enak jadi orang kaya, ternyata hebat jadi orang kaya, sehingga dia akan melakukan apapun untuk meraih kekayaan itu, termasuk mencuri. Sinetron yang saya perbolehkan itu ya semacam ini, sidul anak sekolah. Jadi bukan hanya menampilkan orang kaya, tapi lebih menunjukkan kehidupan orang-orang biasa yang bersosialisasi dengan segala keunikan. Ini racun pertama. Racun kedua, generasi kita juga kemudian dikenalkan dengan internet, dengan YouTube, dengan situs-situs yang seringkali berisi sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Dan yang lebih parah lagi, ibu sekalian, anak-anak kita, siswa-siswi kita dari berbagai macam umur saat ini sedang diyakinkan oleh dunia internet, oleh dunia teknologi informasi bahwa untuk menjadi terkenal itu tidak perlu pintar, tidak perlu berprestasi. Cukup melakukan sesuatu yang berbeda, yang tidak dilakukan orang, maka mereka akan jadi terkenal. Bapak Ibu tahu sama Fajar Setboy? Halo, tahu nggak? Siapa dia? Setboy.
pun besar nggak pernah. Bahkan itu termasuk kalangan anak-anak yang bodoh di kelas. Dandanannya juga nggak jelas. Jadi rambut lurus terus di atas diikat itu, cakep juga enggak, glowing juga enggak. Tetapi dia sekarang jadi selebritis hanya karena apa? Karena selalu menampilkan tangisan-tangisan ketika ditinggal oleh pacarnya. Jadi di negara kita saat ini, Bapak Ibu, saya tak laten kenapa bisa seperti ini. Di negara kita sekarang ini sedang dicekoki sebuah ajaran, kalau kamu ingin terkenal, pakai lap. Ngerti pakai lap ya? Kalau ingin terkenal, jadilah orang gila, pasti akan diundang oleh televisi. Ini negara apa yang saya lihat? Siapa yang bertanggung jawab? Guru ITK itu. Jadi berat itu, berat. Terus lagi ada sekarang yang viral juga dan boleh diundang oleh selebritis ketemu Raffi Ahmad, Rob Harris, tahu ya? Yang nyanyi sekenanya itu. Iya, yang kalau nyanyi banyak kata-kata wala-wala itu. Iya, itu orang tak beres, ibu. Tetapi terkenal dan sekarang gajinya besar, bisa ratusan juta dia dalam 1 bulan ketika diundang pada televisi. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak kita beserta didik kita akan melakukan apapun yang tidak dilakukan orang asalkan dia bisa terkenal. Bahkan saya pernah dalam satu acara Pak Jokowi itu tanya sama salah satu anak SD, dipanggil, ditanya cita-citanya, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi YouTuber. Jadi YouTuber juga. Jadi kita saat ini sedang mendidik anak-anak yang oleh dunia dikenalkan seperti itu. Anak-anak yang sudah kami banyak mengkonsumsi racun, banyak dicekoki oleh pikiran-pikiran yang tidak benar. Pikiran yang tidak benar itu bukan hanya pikiran kemusyrikan, tidak, tetapi pikiran yang anti mainstream, yang melawan arus norma etika sosial. Ini juga pikiran tidak benar. Jika sering kita jumpai ada anak TK konten di perempatan ketika lalu lintas sedang ramai. Ketika mereka tertabrak, yang disalahkan siapa? Tetap pengguna sepeda motor, bukan anak. Kita sekarang sedang berhadapan, sedang mendidik anak-anak yang ketika ditanya, anak-anak sehat hari ini, jawaban mereka adalah, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, Pak Aktor kalau dia itu dia. Jam berapa sekarang? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ini mic-nya mati juga ini. Nah, mati itu karena. Jadi itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dunia yang sekarang sedang kita hadapi itu. Dalam situasi seperti ini, tugas bapak dan ibu semuanya adalah menjadi pengimbang, menjadi balancer terhadap influence atau pengaruh-pengaruh dari luar seperti itu. Butuh niat yang kuat, butuh niat yang kuat untuk menjadi guru yang baik yang bisa menanamkan akhlakul karimah kepada murid-murid. Apakah niat saja cukup? Tidak cukup. Aku niat melulu, tidak cukup. Lupa niatul mukmini khairun min amali, kan gitu ya. Ada hadis itu. Pernah dengar itu? Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Ibu-ibu, ini hadis yang terpotong dulu ya. Niatul mukmini, niatnya orang mukmin khairun itu lebih baik min amalihi dari amalnya orang
kafir, bukan orang yang bersangkutan. Cuma selama ini dijelaskan dengan penjelasan yang berbeda dengan maksud hadis. Niat saja tidak cukup, harus ada kerja nyata. Nah, salah satu kerja nyatanya adalah ini, dengan mengevaluasi modul ajar. Modul ajar ini merupakan salah satu penentu bagaimana keberhasilan pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Semakin bagus modul ajarnya, maka potensi keberhasilan pendidikan agama Islam akan semakin bagus juga. Semakin tidak baik modulnya, semakin acak-acakan, maka kemungkinan kegagalan pendidikan agama Islam itu juga akan semakin besar potensinya. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada Pak Kasih Paris beserta seluruh jajaran dan seksi Paris, kemudian kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Jadi seksi Paris mengomandani, kemudian ibu-ibu mengikuti kegiatan evaluasi modul ajar ini. Mudah-mudahan evaluasi ini akan menghasilkan sesuatu yang positif yang bisa kita jadikan bahan untuk pengembangan modul ajar di periode-periode yang akan datang. Ibu-ibu, insya Allah apa yang kita lakukan ini mendapat pahala dari Allah. Karena yang kita pikirkan bukan sekedar diri kita, yang kita pikirkan bukan sekedar keluarga kita, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana akhlakul karimah harus ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Dan ini misinya sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dengan berprofesi sebagai guru di TK, mendidik anak menjadi seseorang yang mempunyai akhlakul karimah, tujuannya sama dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan tujuan yang sama dengan Rasulullah ini, ibu-ibu dan kita semua juga akan selalu bersama-sama Rasulullah dan akan selalu dapat permohonan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, setelah ini kan masih ada penyampaian materi, jadi saya cukupkan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perjuangan, atas kerja keras dan kerja cerdas Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada pelayanan-pelayanan di kantor kami yang mungkin masih kurang maksimal, mohon dimaksudkan. Insya Allah akan terus kami tingkatkan layanan-layanan tersebut, terutama kepada guru pendidikan agama Islam di kita. Demikian, dan marilah kita buka kegiatan ini dengan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui membaca ummul kitab Al-Fatihah. Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam Taman Kanak-kanak, wadah pendidik anak usia dini, sarana meningkatkan wawasan dengan penuh semangat serta daya juang. Kami berbakti mencerdaskan bangsa, berlandaskan iman takwa, tercapailah tujuan mulia. Terwujudnya para pendidik anak usia dini Indonesia yang tangguh, profesional, senantiasa berakhlak mulia. Mari membina silaturahmi di hati, jalin bersama dalam kemitraan, tingkatkan kesejahteraan. FKG
kasih guru pendidikan agama Islam Taman Kanak-kanak pada pendidikan